Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Nurdiansyah dengan NIM 182904-2015, kelas PTIKA Angkatan 2018. Adapun materi-materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu 1. Arti dan fungsi media pembelajaran. Kedua, macam-macam media pembelajaran. Ketiga, tips pemilihan media belajar. Yang keempat, instrumen evaluasi penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu arti dan fungsi media pembelajaran. Arti dan fungsi media pembelajaran yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Kemudian, adapun fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Yang kedua ada namanya fungsi sematik. Yang ketiga ada namanya fungsi manipulatif. Yang keempat ada namanya fungsi psikologis. Dan fungsi psikologis ini juga terdiri dari beberapa fungsi lagi. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Yang kedua fungsi afektif. Yang ketiga fungsi kognitif. Yang keempat fungsi imajinatif. Dan yang kelima adalah fungsi motivasi. Kita mulai dari fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam hal ini, yang dimaksud dari sumber belajar ini memiliki arti yaitu sebagai penyalur, penyampai, dan penghubung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada namanya fungsi sematik. Secara arti dalam media pembelajaran adalah kemampuan media menambah pembendaharaan kata atau simbol verbal yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik atau tidak verbalistik. Bahasa meliputi lambang atau simbol dan isi atau konten, yakni pikiran dan atau perasaan yang keduanya telah menjadi totalitas pesan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur dasar dari bahasa itu adalah kata. Kata atau kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai wakil sesuatu lainnya. Kemudian ada namanya fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif adalah sebuah fungsi yang didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik umum yang dimiliki. Berdasarkan karakteristik umum ini memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan inderawi atau indera tubuh manusia. Adapun namanya fungsi psikologis, yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi merupakan fungsi di dalam media pembelajaran yang dapat meningkatkan perhatian atau attention peserta didik terhadap materi ajar. Yang kedua ada namanya fungsi afektif. Fungsi afektif dalam media pembelajaran yakni menggugah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan peserta didik terhadap sesuatu. Yang ketiga ada namanya fungsi kognitif. Peserta didik yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi, baik objek itu berupa orang, benda, atau kejadian atau peristiwa yang digunakan. Yang keempat ada namanya fungsi imajinatif. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinatif peserta didik atau imajinasi atau imagination adalah proses menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan data sensoris. Yang kelima ada namanya fungsi motivasi. Motivasi merupakan seni mendorong peserta didik untuk terdorong melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua itu macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu klasifikasi media berdasarkan indera ini disebabkan pada pemahaman bahwa panca indera merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan atau five senses are the golden gate of knowledge.
Dengan demikian, media dalam pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yakni media audio, media visual, audiovisual, dan multimedia. Adapun gambaran dari keempat media tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan satu-satu dari mulai media audio. Media audio. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Ini contohnya seperti tape recorder atau suara speaker yang di kelas atau suara guru. Yang kemudian ada media visual. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan, termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Yang ketiga ada namanya media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Terdapat dua media audiovisual, yaitu murni dan tidak murni. Yang keempat ada namanya multimedia. Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala benda asli, demonstrasi, dan media wisata, termasuk juga multimedia berbasis komputer. Contohnya ini kayak alat peraga tubuh kalau di dalam pembelajaran IPA, kalau dalam pembelajaran komputer yaitu menyusun jaringan. Kemudian ada juga pembahasan ketiga, yaitu tips pemilihan media pembelajaran. Tips pemilihan media pembelajaran yang pertama yaitu karakteristik peserta didik, yang kedua tujuan belajar, yang ketiga sifat bahan ajar, dan yang keempat ada sifat pemanfaatan media, di mana sifat pemanfaatan media terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu media primer dan media non sekunder. Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan pengalamannya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Untuk konteks ini, yang harus diperhatikan adalah karakteristik atau keadaan yang berkenan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills, yakni kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemampuan ini merupakan hasil dari berbagai pengalaman masing-masing peserta didik. Karakteristik peserta didik juga itu berbeda-beda di setiap kelasnya. Makanya guru itu harus membuat sebuah media yang dapat dilihat dan dapat diperhatikan, dan membuat media itu unik sehingga peserta didik itu dapat fokus untuk melihat media tersebut. Kemudian ada tujuan belajar. Secara umum itu tujuan belajar yang diusahakan untuk dicapai meliputi 3 hal, yakni untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep, dan keterampilan, serta pembentukan sikap. Ketiganya ini maksud untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada namanya sifat bahan ajar. Isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi tugas yang ingin dilakukan peserta didik. Misalnya bahan ajar tersebut bersifat hafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran. Setiap kategori pembelajaran ini menuntut perilaku yang berbeda-beda. Dengan demikian akan mempengaruhi pemilihan media beserta teknik pemanfaatannya. Ini maksudnya ini sifat bahan ajarnya itu, kalau contohnya itu matematika harus memiliki penjelasan sedemikian rupa, harus mempunyai penerapan keterampilan, sumpama juga atau contoh lainnya yaitu teknik komputer jaringan. Dalam hal ini mata pelajaran jaringan yang harus itu menerapkan sebuah penerapan keterampilan, yaitu untuk menyambungkan dari komponen komputer satu ke contohnya itu ke
ke wifi. Kemudian ada namanya sifat pemanfaatan media, yaitu media primer, yakni media yang diperlukan atau harus digunakan guru untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Media semacam ini biasanya dimanfaatkan guru dalam proses pengajaran di kelas, yakni sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Kemudian ada namanya media sekunder. Media ini bertujuan untuk memberikan pengayaan materi. Media sekunder ini biasa disebut juga sebagai media pembelajaran dalam arti luas, yakni dapat dijadikan sumber belajar di mana peserta didik dapat belajar secara mandiri atau berkelompok. Kemudian ada namanya instrumen evaluasi penggunaan media pembelajaran. Gambaran dari instrumen media pembelajaran yakni pernyataannya itu media pembelajaran sesuai kompetensi yang akan dicapai, bagaimana dengan penilaiannya, apakah 1, 2, 3, dan 4. Yang kemudian pernyataan kedua yaitu media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga ada namanya menggunakan media secara efektif dan efisien. Yang keempat ada namanya menghasilkan pesan yang menarik. Yang kelima, melibatkan siswa dalam pemanfaatan media. Yang keenam, ada namanya menumbuhkan partisipasi dalam pembelajaran melalui penggunaan media. Yang kedelapan, menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar. Yang kesembilan, ada namanya media terbuat dari bahan yang sederhana. Saya akan melanjutkan video dari video pertama saya dengan judul manajemen kelas. Adapun materi-materi yang saya bawakan pada manajemen kelas ini adalah pengertian manajemen kelas, yang kedua prinsip manajemen kelas, yang ketiga ada namanya komponen pengelolaan kelas, yang keempat ada namanya ruang lingkup pengelolaan kelas. Materi yang pertama yang saya bahas yaitu pengertian manajemen kelas. Pengertian dari manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadinya kegiatan belajar dan mengajar. Menurut Hasri, manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, layak, serta usaha meminimalkan gangguan. Kemudian adapun tujuan dari manajemen kelas yang pertama yaitu agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajaran. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Yang ketiga, ada tujuannya yaitu untuk memberikan kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa yang akan datang. Yang keempat ada tujuannya yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Tujuan selanjutnya yaitu antisipasi dan penghilangan hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang selanjutnya, menyediakan dan mengatur sarana dan prasarana yang mendukung dan memungkinkan kegiatan pembelajaran belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, intelektual pembelajar dalam kelas. Yang ketujuh ada membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individu. Yang selanjutnya yang saya bahas yaitu prinsip-prinsip di dalam manajemen kelas.
Prinsip-prinsip manajemen kelas yang pertama ada namanya prinsip kesiapan. Yang kedua ada namanya prinsip motivasi. Yang ketiga ada namanya prinsip perhatian. Yang keempat ada namanya prinsip persepsi. Dan yang kelima adalah prinsip referensi. Dan terakhir adalah prinsip transfer. Yang pertama yang dibahas adalah prinsip kesiapan atau red lines. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Sini prinsip kesiapan itu bagaimana siswa itu dapat siap untuk menerima pembelajaran dari gurunya. Dan guru juga harus memiliki kesiapan dalam bahan mengajarnya. Kemudian ada namanya prinsip motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi ini diberikan oleh guru ke siswa sehingga dalam pembelajaran siswa lebih semangat dalam mengikutinya, sehingga guru harus memberikan motivasi positif di dalam kelas. Kemudian ada namanya prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencangkup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimulin yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Jadi prinsip perhatian ini mencakup bagaimana perhatian siswa dalam menerima suatu pembelajaran di dalam kelas. Kemudian ada namanya prinsip persepsi. Makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Yang prinsip persepsi kedua yaitu dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah, karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga ada namanya dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya, sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Kemudian ada namanya prinsip retensi. Prinsip retensi sendiri itu adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada namanya prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Kemudian ada namanya komponen pengelolaan kelas. Komponen pengelolaan kelas yaitu pertama berbagai jenis kelas, yang kedua ada namanya belajar bersama dalam kelompok, yang ketiga ada namanya mengadakan analisis sosial, yang keempat ada namanya mengefektifkan papan tulis di kelas, yang kelima ada namanya mengaktifkan posisi tempat duduk siswa, yang keenam mengembangkan pemetaan bahan, yang ketujuh pemanfaatan perpustakaan sekolah, dan yang 8. Mengembangkan kemampuan bertanya siswa. Yang ke-9 ada namanya mengatasi masalah disiplin kelas. Adapun ruang lingkup pengelolaan kelas.
Pertama itu pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Salah satu faktor yang terpenting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu mengembangkan pendidikan subjek didiknya atau siswa. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Ada namanya pengelolaan dan penegakan disiplin di dalam kelas. Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang atau sebaliknya yang harus dilakukan. Kemudian ada namanya pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Di sini guru harus mengelola kelas sedemikian rupa sehingga perilaku siswa itu dapat terkontrol di dalam kelas sehingga tidak menimbulkan kekacauan di dalam kelas. Kalau memang perilakunya itu kurang baik di dalam kelas, guru harus menegurnya. Yang selanjutnya ada namanya pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antar guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Kemudian video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Pada materi evaluasi pembelajaran tersendiri ini terdapat beberapa materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi dan pengukuran. Yang kedua ada namanya jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang ketiga ada namanya tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang keempat ada namanya prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yang saya bahas yaitu pengertian evaluasi dan pengukuran. Ada tiga hal yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi, pengukuran, dan tes. Ketiga istilah itu sendiri sering disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukan bahasanya. Salah satu pakar yang bernama Gronlund mengemukakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa itu telah mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian ada namanya pengukuran. Pengukuran itu menurut Gronlund adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu. Individu ini yang diartikan yaitu siswa. Sedangkan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis atau berurut untuk mengukur suatu sampel perilaku yang dimana sampel perilaku ini adalah siswa itu sendiri. Yang selanjutnya yang saya bahas adalah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Adapun evaluasi pembelajaran menurut fungsinya. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang menekankan kepada upaya memperbaiki proses pembelajaran. Evaluasi formatif ini di mana guru dan siswa harus saling bekerja sama untuk memperbaiki proses belajar mengajar setelah dievaluasi lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih meningkat lagi sehingga untuk pembelajaran kedepannya lebih meningkat.
Ada namanya evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu merupakan evaluasi yang menekankan kepada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai dan atau kenaikan dan kelulusan siswa. Evaluasi sumatif ini lebih mengarah kepada ujian-ujian seperti ujian akhir sekolah, ujian akhir semester, ujian harian, atau kuis. Yang ujian ini sendiri nanti ada nilainya, dan ini nilainya akan menentukan siswa itu apakah naik kelas atau tidak, atau naik kelas atau tidak naik kelas, lulus sekolah atau tidak lulus sekolah. Ada namanya evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik sendiri itu evaluasi yang menekankan kepada upaya bagaimana siswa upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar. Evaluasi diagnostik sendiri ini menekankan kepada guru untuk bagaimana itu guru tersebut memahami siswanya, mengapa dia sulit untuk belajar. Guru tersebut harus menanyakan langsung kepada siswanya, kemudian memberikan solusinya. Kemudian ada namanya evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan, evaluasi yang menekankan kepada upaya untuk menyelaraskan atau meluruskan antar program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Di sini evaluasi penempatan sendiri itu di mana guru dalam melakukan pembelajaran harus sejalan dengan bagaimana karakteristik kemampuan siswa tersebut. Jika ada satu siswa yang tidak memahaminya, guru tersebut harus menjelaskan ulang sehingga siswa tersebut lebih memahami apa yang dibawakan oleh gurunya. Kemudian ada namanya evaluasi menurut jenisnya. Yang pertama itu kuantitatif. Evaluasi kuantitatif ini evaluasi yang bersifat subjektif atau perorangan, yang dimana dalam evaluasi ini biasa dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya itu subjektif, yaitu contohnya ujian nilai harian si A, ujian nilai si B, nilai si C. Kemudian ada namanya evaluasi kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam sebuah angka. Contohnya ini evaluasi kuantitatif itu si A kurang baik, si C sedang-sedang, dan si D itu sangat buruk. Yang kemudian ada namanya evaluasi menurut tekniknya. Tekniknya itu ada terbagi dua, tes. Tes itu tersendiri seperti alat pengukuran, seperti atau suatu cara prosedur pengukuran. Contohnya itu ujian sekolah, ujian nasional, dan lain-lain. Yang kemudian ada namanya non-tes. Non-tes sendiri ini biasanya bukan berupa ujian, tetapi berupa lembaran pengisian untuk menentukan karakteristik siswa itu. Kemudian yang saya bahas selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Tujuannya ini bagaimana kita harus melihat bagaimana produktivitas kegiatan belajar mengajar selama semester dan bagaimana aktivitas kegiatannya di dalam kelas. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Di sini tujuannya untuk menyempurnakan kegiatan guru yaitu untuk lebih menekankan jika ada kesalahan di semester ini diperbaiki dan disempurnakan sehingga untuk semester atau tahun kedepannya lebih baik lagi begitu. Kemudian ada namanya untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan proses program belajar mengajar. Jika menurut kita program belajarnya udah baik, kita harus menyempurnakannya dan mengembangkan program belajar tersebut sehingga untuk tahun kedepannya program belajar mengajar itu lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi. Yang keempat ada namanya
untuk mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Di sini fungsinya evaluasi itu guru harus melihat seluruh kelas, bagaimana seluruh kelas tersebut, apakah siswa tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Jika mengalami kesulitan, harusnya guru membantu siswa tersebut, kemudian menanyakan kenapa dia kesulitan dalam menanggapi pembelajaran tersebut, dan guru tersebut mencarikan solusi yang terbaik sehingga di dalam kelas tersebut seluruh siswanya dapat menerima pembelajaran dengan baik. Yang kelima ada namanya untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya atau kemampuan siswa itu sendiri. Yang selanjutnya ada namanya prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran yang pertama itu tes hasil belajar hendaknya mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua itu untuk mengukur sampel dan representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, untuk mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal-soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang selanjutnya itu yang keempat, direncanakannya sedemikian rupa agar hasil sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuatkan rehabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati agar evaluasi tersebut agar tidak terjadi kericuhan atau tidak terjadi kesalahan. Yang keenam, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Di sini mengapa harus ada evaluasi dalam pembelajaran itu untuk bagaimana nanti jika hasil belajar siswanya kurang, maka kita harus memperbaikinya. Mungkin sekian dari video yang saya paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datang dari saya, karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, dan saya juga ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Moga-moga mendapatkan ilmu dari video saya. Mungkin cukup sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.